Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Felis. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi lingkungan, yaitu yang ada pada tema 9 di subtema 1 dan subtema 2. Oke, mengenai kata lingkungan, sepertinya teman-teman juga sudah sering mendengar kata-kata ini. Sebenarnya lingkungan itu apa sih? Nah, hari ini Pak Felis akan jelaskan tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang secara langsung ataupun tidak langsung ini akan mempengaruhi, yaitu mempengaruhi kehidupan manusia ataupun binatang ataupun tumbuhan ataupun yang lainnya. Jadi lingkungan itu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi dalam kehidupan kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu yang namanya lingkungan. Oke, adapun unsur-unsur yang ada dalam lingkungan, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur hayati. Nah, dan berasal dari kata hayati. Hayati itu yang artinya hidup. Maka unsur-unsur ini terdiri dari hal-hal yang hidup. Contohnya, dalam lingkungan itu pasti ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Ada juga jasa ternik. Jasa ternik itu contohnya ada bakteri, ada kuman ataupun yang lain. Nah, keempat ini yang disebut unsur hayati. Yang unsur yang kedua yaitu ada unsur fisik. Nah, kalau tadi unsur hayati itu adalah unsur-unsur yang terdapat benda-benda yang hidup, sedangkan unsur fisik adalah unsur-unsur yaitu yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya ada batu, ada tanah, air, ada angin, udara ataupun yang lain sebagainya. Itu unsur fisik. Nah, yang terakhir adalah unsur sosial. Unsur sosial ini adalah unsur lingkungan yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya terdiri ada norma. Norma itu peraturan lingkungan atau budaya, ada keyakinan ataupun yang lainnya. Itulah unsur-unsur dari lingkungan itu sendiri. Maka bisa disebut lingkungan ketika memenuhi syarat-syarat dari unsur-unsur tersebut. Itu sudah paham? Nah, lingkungan itu dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat itu seperti apa? Maka penjelasannya adalah, yuk kita lihat video yang berikut ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan sehat memiliki ciri udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh sampah. Tahukah kamu, lingkungan tidak bersih disebabkan oleh pencemaran? Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara. Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara disebabkan oleh pengepulan asap kendaraan, pembakaran hutan, dan asap pabrik. Nah, dampak dari pencemaran udara ini dapat merusak paru-paru, merusak jantung, melemahkan tulang, dan mempercepat penuaan. Aduh, sangat membahayakan sekali ya. Yang kedua, pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan limbah padat, penggunaan pestisida berlebihan, dan pembuangan limbah cair. Nah, ini adalah contoh pencemaran tanah yang sangat buruk. Yang ketiga, pencemaran air. Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik, membuang sampah ke sungai, dan illegal logging, teman-teman.
Nah, bayangkan deh kalau semua air yang ada di bumi ini seperti ini, pasti menyebabkan banyak sekali penyakit ya teman-teman. Yang keempat, pencemaran suara. Gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising dari pesawat terbang, suara bising dari kendaraan, dan suara bising dari sumber bunyi lainnya. Tahukah teman-teman bahwa traffic jam merupakan salah satu penyebab dari polusi suara? Dan selanjutnya teman-teman adalah pengaruh pencemaran lingkungan. Segala bentuk pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Tahukah teman-teman bahwa sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. 2. Penanggulangan limbah. Tahukah teman-teman bahwa tas cantik ini merupakan limbah rumah tangga? Dan juga sendal ini merupakan sisa dari bungkus mie instan. Yang ketiga, penghijauan dan penanaman pohon. Tanaman berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Karena itu, penghijauan sangat diperlukan untuk... Kalau tadi kita membahas tentang arti dari lingkungan itu sendiri, nah selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari lingkungan. Apa sih fungsi dari lingkungan itu? Ada 3 fungsi besar atau 3 fungsi inti dari lingkungan. Yang pertama, yaitu lingkungan itu sebagai tempat beraktivitas, yaitu baik bermain, bekerja, tempat tinggal, bersosialisasi, ataupun yang lain. Itulah manfaat dari lingkungan. Manfaat yang kedua yaitu dari lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Contoh, ada oksigen untuk bernafas, itu adanya air untuk minum, adanya tanah untuk bercocok tanam ataupun yang lainnya. Nah, jadi lingkungan sudah menyediakan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Sedangkan untuk manfaat yang ketiga, yaitu lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Di situ ada batu bara, ada minyak bumi, ada matahari, ada pun air ataupun yang lainnya. Nah, yang selalu dimanfaat oleh manusia. Nah, maka ketiga fungsi inilah yang menjadikan lingkungan itu sangat penting bagi manusia. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang fungsi lingkungan, tentang pengertian lingkungan, lantas apa sih hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, ini harus diingat-ingat. Sebelum kita meminta hak, maka kita harus mengingat kembali kewajiban kita terhadap lingkungan. Tentunya manusia itu akan punya 2 hal tersebut, yaitu kewajiban dan hak. Maka yang harus kita perhatikan adalah di kewajibannya terlebih dahulu. Ayo coba kira-kira kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa? Ya, bisa ditebak. Yang pertama, kita punya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa kok kebersihan lingkungan menjadi kewajiban kita? Ya, karena tanpa kita menjaga kebersihan lingkungan, lingkungan tersebut tidak akan layak untuk kita huni. Lingkungan itu akan menjadi kotor, bau, sarang penyakit, ataupun yang lain sebagainya. Maka kebersihan lingkungan itu menjadi kunci utama agar lingkungan itu nyaman dihuni, nyaman ditempati. Kewajiban kita yang kedua, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah menanam pohon kembali. Apabila kita sudah menebangi, maka kita harus tanam kembali. Jangan kemudian kita cuma ambil pohonnya saja, ditebangi secara liar, habis itu hutan gundul dibiarkan saja, maka akibatnya fatal, yaitu akan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, ataupun yang lain. Nah, kewajiban kita adalah menanami kembali pohon-pohon tersebut. Apalagi di masa-masa sekarang ini sepertinya kita miris. Ya,
melihat kondisi sawah sudah menjadi perumahan, ladang hutan sudah habis. Nah, ini tugas kita, bagaimana caranya agar kantong oksigen yang akan didapatkan dari hutan ini tetap terjaga, itu dengan cara dilakukan reboisasi. Yang selanjutnya kewajiban kita yaitu menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kenapa kok harus menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan? Supaya mengurangi polusi. Contoh kendaraan yang ramah lingkungan: pertama, sepeda; kedua, ada becak. Apabila kita mau bepergian yang kira-kira tidak jauh loh, bisa dijangkau dengan jalan kaki, dengan sepeda, dengan becak ataupun yang lainnya, maka lebih baik, lebih bijaksana kita pilih yang seperti itu. Cuma berangkat ke sekolah, jaraknya rumah dekat, paling hanya 100 meter, tidak perlu diantar motor, apalagi mobil. Cukup dengan jalan kaki, naik sepeda, itu akan jauh lebih sehat dan juga jauh lebih ramah lingkungan. Karena apa? Semakin banyak orang menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan bermesin, maka akan semakin banyak juga polusi. Polusi itu tidak hanya polusi udara, tapi juga polusi suara, yang akan sangat mengganggu dan lama-kelamaan akan merusak bumi kita. Kewajiban kita yang keempat yaitu memperindah lingkungan. Jadi ketika kita sudah menempati lingkungan tersebut, tidak hanya kemudian asal menempati saja, tapi kita juga merawat dengan baik, menjaga kebersihan dan memperindah. Contohnya, ketika kalian punya sebuah taman atau di halaman depan rumahmu ada sebuah taman yang mungkin tidak terlalu luas, maka kita punya kewajibannya untuk menatanya, memperindah biar lebih cantik. Itu jangan malah kebalikannya. Ada sebuah taman di tengah kota, kita datang bermain di sana malah dirusak. Itu namanya perusakan. Oke, itu beberapa kewajiban kita. Nah, setelah tadi kita membahas kewajibannya, selanjutnya kita membahas hak. Apa itu hak? Masih ingat kan? Sudah beberapa kali Bang Ali sampaikan, yaitu hak adalah segala sesuatu yang berhak yang diterima oleh seseorang sejak mereka dalam kandungan. Nah, sedangkan hak kita terhadap lingkungan adalah yang pertama, kita berhak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu hak kita. Yang kedua yaitu mendapatkan air bersih. Kita dalam tinggal di lingkungan kita berhak mendapatkan air bersih. Akan tetapi kita juga ingat harus menjaga kewajibannya. Bagaimana caranya air itu tetap bersih? Jangan kita buang sampah aja masih sembarangan, atau kita menuntut hak mendapatkan air bersih. Nah, yang selanjutnya yaitu kita berhak memanfaatkan tumbuhan dan hewan atau binatang-binatang di sekitar. Contohnya kita memelihara ayam, maka kita berhak untuk menikmati daging ayam itu atau memanfaatkannya. Itu. Terus yang selanjutnya yaitu kita berhak terhindar dari bencana alam. Seperti yang Pak Ali jelaskan di awal, apabila kita mau merawat alam, mau merawat hutan, melakukan reboisasi, maka insya Allah kita akan terhindar dari bencana alam. Itu. Nah, yang terakhir hak kita adalah terbebas dari pencemaran lingkungan. Ya, apabila kita menempati sebuah lingkungan yang bersih, maka akan terasa nyaman. Karena itu, ingat baik-baik, ya, selalu jaga kebersihan lingkungan kalian. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau perlu, jadilah gerakan kebersihan lingkungan. Yaitu ketika berjalan melihat sampah di jalan, ambil, buanglah pada tempat sampah yang terdekat. Jangan terus malah menambahi sampah yang ada. Oke, ingat baik-baik, jagalah lingkungan kita, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, maka itu akan lebih indah ditempati, lebih nyaman untuk ditinggal. Sekian dari Pak Kalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.